وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال رابعها بإخبار عدل رواية موثوق به سواء وقع في القلب صدقه أم لا أو غير موثوق به إن وقع في القلب صدقه. عدل الرواية من اجتمعت فيه شروط عدل الشهادة سوى الحرية والذكورة كما علمت، والمراد به هنا من لم يعهد عليه كاذب عند المخبر. والمعنى أن الرابع من الأمور التي يجب صوم رمضان بوجود واحد منها إخبار من لم يعهد عليه كاذب عند المخبر أنه رأى الهلال محله بشرط ألا يعتقد خطأه، وإخبار من عهد عليه كاذب عند المخبر بذلك إن اعتقد صدقه وإن كان فاسقا أو صبيا. وخامسها بظن دخول رمضان بالاجتهاد في من اشتبه عليه ذلك. المعنى أن الخامس من الأمور التي يجب صوم رمضان بوجود واحد منها ظن دخوله بالاجتهاد في حق من اشتبه عليه رمضان بغير نحو حبس، ثم إن وقع الصوم فيه فأداء أو بعده فقضاء أو قبله وقع نفلا وصومه في وقته إن أدركه وإلا قضاه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qaulu subhanaka. Di hatinya itu membenarkannya ya atau tidak. Sawan waqa'a fil qalbi sidqan lah. Baik ketika diberi kabar dia itu membenarkan atau tidak. Bahwa orang tersebut kemarin orang yang tidak pernah melakukan dosa besar ya, dan tidak melanggengkan dosa-dosa kecil, dan ketaatannya masih banyak, lebih banyak daripada kemaksiatannya. Itu orang adil. Syahadah lebih berat. Kalau adil riwayah ini termasuknya mudah. Tapi di sini adil riwayah di sini bukan yang dikehendaki sama persis dengan adil riwayah tentang di dalam hadis. Tentang dalam hadis beda. Di sini adil riwayah di sini yang dikehendaki di sini adalah orang yang tidak biasa bohong, ya, tidak biasa bohong ketika memberi kabar kepada orang yang diberi kabar. Jadi ketika ngomong ini nggak bohong, nggak biasa bohong. Ada orang biasanya kadang biasa bohong. Aku tuh pengen lagi, enak kok. Hapus ini, hapus sih. Bohong. Nah, sekarang ada di sini yang keempat ini dengan memberi kabarnya orang yang adil riwayah yang bisa dipercaya. Jadi adil riwayah ada mausukun bih yang bisa dipercaya. Ini bagi orang yang mendapatkan kabar dari orang ini, ya, baik dia membenarkan atau tidak, wajib puasa. Sebenarnya ini adil riwayah beri kabar kepada kita. Adil riwayah tapi mausukin bi, bisa dipercaya. Memberi kabar bahwa aku mau delok hilal. Aku malam ini melihat hilal. Berarti hari besok bagi kita yang mendapatkan kabar dari Arifin berarti wajib puasa. Baik kita membenarkan Arifin atau tidak. Mosok sih, enak sih mosok sih. Tapi didelok wongnya ya gak tau ngapusi. Ibu saya gimana orang? Kita semua percaya, tapi Bima percaya. Tetap aja bosok ini.
Membenarkan atau tidak, pokoknya wajib apa? Wajib puasa. Karena mau sukin bisa dipercaya. Terus ada yang ahlu riwayah, tapi ada yang nggak bisa dipercaya. Nih ngomong gitu, nincam. Nah, ketika memberi kabar, contohnya soalnya Bima ini, saya nggak mau sukin nggak mau suk, nggak bisa dipercaya. Nih ngomong itu kadang mencela-mencela, kadang benar, kadang enggak. Nah, memberi kabar kepada kita, tuh. Tadi malam saya melihat hilal Ramadan. Apakah wajib puasa? Tergantung. Bagi yang membenarkan dia wajib puasa. Bagi yang tidak membenarkan nggak wajib puasa. Itu maknanya. Jadi yang keempat, dari salah satu, pokoknya ini kan salah satu saja sudah wajib puasa. Ada orang yang ahlu riwayah memberikan kabar bahwa melihat hilal. Coba dilihat, ini mausukin nggak? Kalau mausuk berarti percaya nggak percaya wajib puasa. Ini orangnya nggak bisa dipercaya, ya. Tapi ada yang membenarkan, wajib puasa, yang nggak membenarkan nggak wajib puasa. Dan niku nek umpami sing mausukin bih niku kan kula nyampe nek kula kan mboten mausukin bih. Nah, terus sing percaya. Nah, waktu niku kula mboten puasa. Lah terus sing percaya niku hukume pripun? Nah, coba puasa. Lah nggih. Lah kan pun aku mungkin lho ya. Lah iya Mas. Nggih ta. Kamu wajib puasa. Karena kamu melihat hilal. Ngapusi kan masukin B. Tidak dapat dipercaya kan. Ini kamu harus ngerti surai masalahnya. Sing mausuk atau nggak mausuk itu benar-benar delok hilal. Oh. Benar-benar hilal, nggak ngapusi. Nek kowe hoyo mausuk nggak dipercaya, tuh ngapusi. Bisa udah. Kowe ngapusi uang. Ana sing percaya iso bosok. Yo betul. Aku enggak percaya. Aku wae kan delok. Percaya. Delok Bima utang itu. Kok jangan betul bosok. Aku ngapusi. Nah niku pripun niku sing puasa niku? Lah iku wis batal. Nek arek terusnya dari sunah. Mau neruskan jadi sunah. Sunah mutlak saja puasa. Begitu juga ini orang yang beri kabar sudah masuk maghrib atau sudah masuk syawal, hati-hati. Sudah masuk maghrib atau sudah masuk syawal lagi ditelok juga. Wis maghrib delok iki wong bisa dipercaya wong enggak iki. Kamu harus memastikan. Kalau enggak memastikan apa? Biasa saja malah kamu wajib qodho. Nah, saya sering santri ya kadang tarhim ya. Tarhim itu waktu subuh itu yang paling di waktu subuh pokoknya saya wajibkan sebelum 5 menit itu tarhim kamu udah selesai. Jadi tarhim 5 menit kemudian baru ada. Jangan pas dan jangan sampai kamu itu tarhim sudah masuk waktu. Tarhimnya masih belum selesai tapi sudah masuk waktu. Itu bahaya banget. Bahaya kenapa? Santri-santri sebagian ngomong desa, sebagian pokoknya nek tarhim belum mandek mangan terus. Berarti belum masuk subuh. Oh, pas puasa. Nah, waktu puasa itu bahaya. Itu haruskan.
Kalau tahrim itu diselesaikan kalau bisa sebelum waktu subuh masuk. Tujuannya apa? Untuk hati-hati orang. Begitu juga orang yang memberi kabar muadzin itu juga hati-hati. Nah, enggak tanggung jawab besok. Makanya muadzin itu termasuk syaratnya ngandel syaratnya adil. Muadzin itu. Kenapa? Karena dia memberi kabar masuknya waktu sholat, memberi kabar waktunya sholat maghrib, berarti otomatis buka, ya. Nah, enggak dipercaya, waduh. Wah, itu sudah masuk maghrib baru azan. Dulu waktu awal-awal saya di Jatiagung dulu, nah saya pakai jam ini kan, jadi masuk subuh ketahuan berapa menit lagi atau sudah berapa, ya. Waktu masa asar masih 47 menit lagi waktu masuk asar. Nanti setelah masuk 1 menit 2 menit masih ada tandanya, masih masuk setelah 1 menit, masuk 2 menit, itu masih sampai 30 menit. Nah, tahrim belum selesai sudah masuk 3 menit, 2 menit sudah masuk subuh itu 2 menit tuh. Wih, dulu saya nggak berani bilangin, tahrimnya belum selesai tapi sudah masuk subuh. Saya waktu itu tanya sama saya, lah gue itu kapan kamu itu berhenti makan? Ya tahrimnya udah selesai. Waduh, itu saya kasih tahu udah yang tahrim wajib 5 menit paling tidak, atau 2 menit 3 menit sudah selesai tahrimnya. Jangan selesai tet atau bahkan sudah masuk subuh tahrim belum selesai. Ya. Adlu riwayah man istama'at fihi syurutu adli syahada siwal huriyah wa dukurah. Siapa sih adlu riwayah di sini? Kalau adlu syahada kemarin sudah, ya, yaitu orang yang terkumpulkan di dalam dirinya syarat-syarat adli syahadah selain huriyah sifat merdeka dan dukurah sifat laki-laki. Berarti budak pun bisa memberi kabar ataupun perempuan bisa. Adlu riwayah. Jadi seandainya ada perempuan memberi kabar, ya bisa diterima. Perempuan itu bisa dipercaya enggak? Terus bisa juga menjadi rawi hadis. Bisa juga menjadi rawi hadis. Makanya perempuan-perempuan banyak menjadi rawi hadis. Wal murad huna, tapi yang digendaki wal murad bihi huna, yang digendaki di dalam adlu bayah di sini dalam bab puasa ini, huna di dalam bab puasa ini, malam yahad alaihi kadibun indal mukhbar. Orang yang tidak biasa, ya, berbohong di sisi orang yang diberi kabar. Enggak perlu biasa bohong. Kayak Sobi mah biasa dihapusi sampai Arifin, yo hati-hati. Arifin beri kabar kepada Bima. Terus masuk, hilal, sudah terlihat hilal. Kose, biasa bohong bisa jadi orang nggak adul riwayah bisa. Wal makna an-arabi yang keempat daripada perkara-perkara yang wajib puasa Ramadan dengan salah satu adanya perkara tadi 5 perkara, ya, yaitu memberi kabarnya orang yang tidak biasa berbohong di sisi orang yang diberi kabar bahwa ia, ya, bahwa orang yang tidak biasa bohong tadi ra'al hilal, melihat hilal, atau ya, hilal telah tetap. Sabata ini berarti sudah ditetapkan, sudah diputuskan. Fima yuwafiqu matla'ahu matla'a mahilihi, yaitu yuwafiq matla'ah. Jadi
apa sih mana yuafik matla'a mahili, ya. Ada daerah sini Lampung, ya, daerah Lampung sama daerah Palembang. Semuanya matlaknya itu sama, yuafik, cocok sama persis tempatnya untuk melihat hilal. Maka ketika daerah Palembang itu puasa, sini juga wajib puasa karena matlaknya satu. Begitu juga orang Palembang beritahu sama orang Lampung, sudah terlihat hilalnya. Di sini sudah ditetapkan hilalnya sudah terlihat. Wong Lampung piye? Wong Lampung dikai kabar. Wis, dengan kabar orang itu sudah cukup. Kenapa? Hilalnya sama, yuafik. Dengan syarat al-ayata kita khotahu. Dia tidak i'tikad bahwa orang yang memberi kabar itu tidak salah. Oh, salah. Jadi kamu nggak i'tikad. Kalau i'tikad salah berarti tidak wajib puasa. Gitu. Wa baru man uhida alaihi kadibun indal muhbar bidzalik. Terus memberi kabarnya juga orang yang biasa bohong di sisi orang yang memberi khobar, diberi khobar dengan hilal tadi, tapi ini takoda sidqahu. Kalau dia itu i'tikad, mukhbar itu i'tikad benarnya man, walaupun dia itu fasik ataupun sobi. Pada Arifin biasa bohong sampai 5, tapi ketika diberi kabar percaya, ya wis wajib puasa, wajib puasa. Ya? Guru ini ada hotel nih. ngajari untuk bohong terus. Iya, mana tidak cari yang Mobil aja. Balik kaple balik. Simbiosis mutualisme ini. Saya ngajari agama, saya diajari dunia itu. Khamisah yang kelima. Yang kelima ya. Bidoni dukhuli Ramadan bil ijtihad fi man ishtabaha alaihi dzalik. Sekarang ini yang kelima. Ini jarang sekali ada ya. Awalnya aye. Amun layu-layu. Tenebet. Yang kelima, dengan persangkaan masuknya waktu Ramadan, ya, dengan ijtihad. Dengan ijtihad itu berarti mengerahkan kemampuan untuk mengerahkan kemampuan untuk mencari masuknya waktu Ramadan kapan, syawalnya kapan. Fiman istabaha alaihi dari, tapi bagi orang yang terserupakan bahasa Indonesia istabah ya, istabah ya, tidak bisa memastikan, iya tidak bisa, kebaur istabah ini tidak diketahui alaihi dalika, baginya untuk melihat hilal itu nggak bisa. Di Ramadan purung yo kayak gitu. Berarti gimana dicontoh di sini? Yang kelima makna yang kelima daripada perkara-perkara yang wajib puasa Ramadan dengan salah satu adanya perkara ya, itu donu dukhulirihi, masuknya persangkaan masuknya Ramadan dengan ijtihad bagi orang yang tidak jelas baginya Ramadan.
dengan selain dirinya sendiri. Berarti nggak ada orang yang beri kabar kepada dirinya. Hah? Di sini dikasih contoh linahwi habsin, di penjara sendiri, ya, di penjara sendiri atau berdua, tapi dua-duanya nggak ada yang tahu waktu. Saking lamanya di penjara di bawah tanah, nggak pernah melihat matahari sama sekali, atau di penjara udah sampai nggak tahu tanggal, nggak tahu kapan masuk Ramadan, kapan nggak ada tanda sama sekali, ya, dan tidak bisa mendengarkan dari luar. Kalau kita kan di penjara kita, mendirikan sholat tarawih, kan ada yang tanda-tanda di masjid-masjid kita, musola kita. Sholat tarawih rahimakumullah, Ramadan misalnya, kan sudah ada tanda seperti itu. Tapi kalau semuanya di Nusa Kambangan, di situ nggak ada masjid, nggak ada ini, waduh, sampai nggak tahu waktu sama sekali, sampai nggak tahu bulan sama sekali, nggak ada HP, nggak ada tanggalan, nggak bisa melihat sama sekali, nggak tahu hari sampai. Nah, gimana baginya untuk untuk berpuasa Ramadan? Kan wajib 1 tahun sekali itu, dalam 1 bulan untuk puasa Ramadan. Maka dia ijtihad, jalannya itu ijtihad. Iki kira-kirane wis aku penjara nang kene bulan iki paling kurang lebih iki wis cedek Ramadan iki. Wis tak puasa lah. Tak puasa mulai saiki. Sekarang dihitung dia, mulai ngitung sampai 30 hari puasa akhirnya. Nah, gimana hukumnya? Suma'in waqa'a shaum fihi fa'adaun. Kalau memang hari puasa dia di situ pas, berarti dihukumi ada, ya, dihukumi ada. Ba'dahu, dia harus niat poso, ternyata sudah masuk bulan Dzulhijjah atau Dzulqa'dah, ya, Dzulqa'dah, atau bulan Syawal, sudah masuk bulan Syawal dia puasa, berarti dihukumi qadha. Tapi sing repotnya qablahu, wis ijtihad ternyata salah. Salahnya apa? Setelah kenyataannya ternyata bulan Sya'ban puasanya. Apa hukumnya? Waqa'an naflan. Puasanya sah tapi menjadi sunnah, tidak menggugurkan Ramadan. Berarti apa? Wasaumahu, wajib puasa Ramadan itu fi waqti, di dalam waktunya. In adrakahu, kalau dia menemukannya. Kalau tidak, ya wajib qadha. Wajib qadha. Kalau masih ada waktunya, istihad ternyata masih ada waktu sisa Ramadan sekitar 2 hari, berapa hari, wajib puasa. Nanti kalau sisanya baru wajib qadha gitu aja. Di Syawal itu ternyata bene masuk terus puasa 30 hari. Berarti bila ini puasa kuwi. Ini kalau sebelum masuk waktunya. Tapi hukum puasanya niku sah. Sama. Tapi nggak bisa menggugurkan Ramadan itu. Ya, yang sebelumnya, khusus sebelumnya. Ya tadi dia sudah istihad, mengerahkan kemampuannya untuk mencari waktu Ramadan. Setelah dia tuh yakin hari ini dia puasa 30 hari, ternyata meleset. Ternyata dia mulai puasanya Sya'ban tanggal 15. Berarti itu kan? Tanggal 15 mulai puasa bisa. Berarti sampai tanggal 15 Ramadan dia dikasih tahu. Seiki tanggal 15 Ramadan sih loh. Waduh, puasa 30 dino bisa. Yo, terus gimana ya? Sampai rampung. Wah. Kalau dia yang beritahu. Berarti kalau dia di tempat itu 5 tahun, yang 4 tahunnya itu tetap qadha, atau kan dia atau sekali, atau khusus di tahun kelimanya karena dia tahu pertengahan gitu. Si A ini kan di penjara 5 tahun. Selama 5 tahun sama sekali enggak. Istirahat yang tahun pertama? Tahun 1 sampai ke 4 kesana. Sah semua.
yang di Sholat perhitungan subuh. di tahun kelima ketika dia keluar itu ya. Yang pertama. Pertama toh. Yang Pertama. pertama. Yang pertama coba dilihat dia pas nggak puasanya. Kalau nggak pas, berarti nanti harus Kayak 5 tahun bertahun-tahun. gue nggak ngerti sholat apa waktu sholat juga kan dia sholat terus kan. Ikut waktu ketika metu sholatnya ya bisa tak ngerti. Ngodoi. Jadi kodok. Kontaknya bisa. Ini ada orang istihadnya salah terus. Sebelum waktu. 5 tahun ya. 5 tahun. Oh. Berarti nanti gimana? Yang pertama tidak sah, yang kedua menjadi kodok untuk tahun yang pertama, Tahun kedua. yang ketiga menjadi kodok untuk tahun yang kedua, seterusnya. Nanti wajib mengkodoi Sing pertama. yang pertama. Walaupun niku 5 tahun salah sedanten. Hah? Enggak. Ini untuk anu, Enggak salah. untuk ngodoi yang kedua, ngodoi yang pertama. Berarti ngodoi yang mana? Terakhir. Yang terakhir. Ngodoi yang terakhir saja. Seperti hanya ada orang sholat duhur, dia itu istihadnya salah, masuk sebelum waktu terus dalam waktu 1 tahun, sholat duhur itu sebelum masuk waktu ternyata sebelum masuk waktu terus sampai 1 tahun. Apakah wajib mengkodoi semuanya? Enggak. Wajib mengkodoi kafir bener Ya 60 kali. berarti wajib mengkodoi yang mana? Yang paling terakhir. Berarti kan kasusnya sama Wim. Dengan 5 tahun tadi yang 4 tidak dikodok karena nggak tahu. Kemudian ada tahun kelima ketika dia keluar, berarti kan yang terakhir. Karena yang pertama Islam tadi karena kan dia tidak tahu. Karena puasa ternyata di bulan Zulhijjah. Nah kemudian keluar nih tahun kelima. Dia ngomong saya sudah puasa 30 hari. Enggak, ini baru 16 Ramadan. Tadi kan dia tinggal menyambung puasa yang ke-14, kemudian nanti mengkodok kan gitu. Nanti di tahun terakhirnya kan tidak ada. Tahun terakhir. Sama seperti sholat. Harus masuk waktu. Kalau untuk masalah puasa atau tidak sebenarnya kalau kita kembali kepada ulama-ulama salaful ummah ya kebanyakan mereka masangkan kepada pemerintah untuk masalah hilal penentuan kebanyakan udah ikut pemerintah aja. Enak, kita enggak tanggung jawab, cinta jauh besok sana pemerintah nggak bener, ngungkungnya nggak bener, ngongkon puasa kah ternyata belum wajib puasa. Nah, yang tanggung jawab besok ternyata sana jadi kebutuhan kita manut kok. Hati Allah, hati Rasul, walil mu'minkum katanya. Kita bisa berhujah di hadapan Allah Taala, ya Allah, belum ada hujah nih. Oh ya, benar. Ini pemimpinmu. Oh iya, keburi. Salah gue. Kali ini. Isbatnya kan berdasarkan dari teropong. Kalau matlak itu beda nggak? Dari ujung Merauke sampai ujung Sabang itu matlak ada berapa? Beda. Tapi di tempat kita dijadikan sisi. Nah itu saya rasa. Gimana? Kudune WIT Matlak itu kan tempat untuk melihat bulan. Masing-masing beda-beda. Dan kalau kita melihat di Papua di sana ternyata belum masuk, tapi sampai Lampung ternyata masuk. Bulan gede ini. Dari jarak sana belum terlihat, belum dianggap, belum dianggap, tapi sampai sini ukurannya sudah dianggap. Bisa saja. Tapi yang di awal tadi secara maksudkan kalau kita mengacu ke Israel berarti kan justru lebih cepat kita kan yang timur dibandingkan yang barat karena hilal itu kan terbit dari timur. Jadi sebenarnya kalau di Papua belum nampak justru di Jawa Tengah sudah, di WIB itu sudah. Nah
sekarang yang Papua yang WIT itu timur itu boleh nggak ikut dengan matlak WIB karena mungkin dia dekat waktunya, bisa nggak ikut? Selama ini kan yang bisa gitu besok puasa. Matlak itu kan apa ya? Setiap pangkat itu beda-beda. Jadi matlaknya di sini sudah masuk wajib puasa, matlaknya di sana belum masuk belum wajib puasa. Gitu. Nah, yuafik di sini. Nah, apabila yuafik matla ini wafaqo matla'uhu matla'a mahillihi, baru itu bisa. Ini kan tawafuk, cocok. Soalnya kadang beda antara sini Papua kan. Di sana kadang belum terlihat. Oh, sudah terlihat dari teropong kan, terlihat. Tapi belum sampai derajat berapa derajat itu. Nah, sampai Lampung ternyata sudah sampai derajat itu kadang. Tapi kan untuk besoknya lagi itu Apa? sudah sama. Untuk besok siangnya loh kan kelihatan kan sore. Nah untuk besok pagi Besoknya lagi. sudah sama. Sebenarnya ngukumin apa nanti? Ngukumin apa? Ya otomatis lah. Diserentakkan kan gitu. Yang selama ini sudah ada kan kita ngikut apa Dewan Isbat itu, dan semuanya kan kita di Lampung puasa dan di Makassar juga yang dia 1 jam dia puasa. Nah, Di kan Papua seperti itu puasa. boleh. Bahkan kan ada yang beberapa kutip ekstrim yang Mekah puasa kita puasa nih. Ya kan itu lebih jauh lagi 4 jam tuh sih. Mungkin kalau kita madhab kita ya, ya kayak gini, beda matlak ya, beda. Hukumnya. Nah, kecuali di situ ada yang sudah melihat. Di matla itu. Ya, matlak itu ada yang melihat, ini wajib puasa. Di sana belum ada yang melihat, beda tapi matlaknya. Ya, nggak bisa. Memang ada istilah wujudul hilal sama insanul hilal tadi yang di pembagian seperti itu. Prosentase tingginya derajat itu yang kemudian mempengaruhi oh ini sudah wujud tapi belum insan dan sebagainya. Ketika masih wujud. Nah, itulah kemudian karena dulu ketika saya di Bekasi pernah belajar ini dengan Allah ada dosen yang memang itu. Jadi kesimpulannya ya maaf ini, ketika di Papua belum melihat ditarik 1 jam ke Jawa Tengah sudah, maka Indonesia itu supaya tidak ini Iya, itu beda. tadi memang lebih enak pakai Lebih. tadi Dewan Isbat tadi karena malamnya bareng dalam terang kutip gitu. Malamnya bareng itu pasti. Nah. Soalnya masih besok. Itu kadang kan ini kadang kan terlihatnya itu jam-jam berapa nggak tahu itu. Betul, ya memang gitu. Kayak kenapa kita itu lebih ikut ke pemerintah ya? Iya. Karena lebih apa? Terlihat satu. Iya. Dia juga lebih Iya, luas. lebih. Terlihat ya. Kalau nanti pandangan orang awam di sana puasa, di sini belum puasa, di sini puasa. Nggak sesuai lambang Garuda Bhinneka Tunggal Iya. Ika. Persatuan Indonesia. Ya makanya enaknya gitu. Kalau kita bertahan dengan beda matlak sama beda matlak ya sulit juga. Mesakne kono wis kerepotan. Jadi Nek saya tahu dilaporke jawab nang wis ono wis. ya nek iso dilaporke nang akhirat mesakne juga lho pemerintah. Sing soal iki. Dadi dongakne men selamat. Ayo doa yo. Kalau tanggung jawab. Kayak kebuki kae padahal dari mumet lho asine ya. Ngomong Ya kayak tambang wae. kali. Ya, ini apa namanya? Apa namanya? Berbagi. Bhinneka Tunggal Ika. Ya tapi ya itu kalau dinilai kalau beda-beda mempertahankan matlak-matlak sendiri-sendiri. Oh kita sama MD itu udah kami belum loh kebaran ini belum. Enak juga. Tapi ini dengan pendekatnya Hah? Bener kabeh ra. Enggak mau ikut hisap ya silahkan, ya mau ikut ru'yah ya silahkan.
boleh saja. Tapi cara hari misalnya hari Kamis itu dimungkinkan masuk Ramadan karo masuk apa luah enggak, artinya satu hari itu Rabu tanggal 30. misalnya gitu. Nek Kamise Dalam mesti satu hari misalnya kok Bisa masuk Ramadan. Kamis iki misalnya kok Ramadan kok cuma separuh tok ngono gitu. Iso enggak? Oh, bukan. Artinya setelah duhur itu baru masuk Ramadan gitu. Sakit mboten niku. Hilale ketoke awan. Oh, Ya, Puasa artinya berseparuh dino. para dino. jadi hari Kamis ini ada yang ada yang menanggaki masuk Ramadan, ada yang belum. Karena mungkin memang cara dibagi ya pas duhur itu masuk ini. Jadi duhur separuh masuk Ramadan, yang separuh masuk. Anu mungkin ngoten niku mboten. Kemarin ada info sekarang puasa, tapi dia nggak tahu. Taunya di hari Kamis ini udah puasa. Nah, sisa hari itu seperti apa? Mungkin gitu. Karena kalau kita tahu Ramadan itu malamnya udah tahu maghrib itu. Mungkin gitu, Beb. Ya? Ulangi, Mbah. Awane Mas delok hilal. Sik meneng. Maksudnya, Mbah? Saibul. Awane delok hilal to, Mas? Awan. Sik, melihat hilal Ramadan atau hilal Syawal Ya sami mawon. di tengah-tengah. Contoh ning ya kuwi mau lah, Lampung wis ngerti hilal. Sementara Aceh Indonesia Timur kan burung. Ketika berputar, nah setengah hari kono wis ngerti masuk Ramadan nang tapi Kita selisih cuma 2 jam. umpama iki. Nah, gue kudu metuki separuh. Otomatis awalnya besok kan ya puasane gur separuh. Berarti lebih separuh. Ngono lho maksudnya pertanyaan dhek iku lho. Berarti salat teh awan, Mas. Artinya kan memang bener aku tak mulai poso iki lah wong posone gur separuh. Separuh ben sesuk sisan wae kan. Nah, ngono iki Ramadan masih jam 12 siang. Terlihat Iya. hilalnya. Gimana? Nah, itu. Secara dihitung ya itu jam Jam 12 siang. siang bukan besok maghrib. Orang Baru masuk? Wis lah iki Enggak, ini Timur hukum. Tengah. Maksudnya? 6 jam. Oh mulai masuknya nih hari ini biasanya untuk kan. Oh jam 12 ini sudah ditentukan mereka sudah secara hisapnya sudah masuk ini. Ya, berarti besoknya berwajib puasa. Enggak setengah. Sungai lebih. Kan buka, tapi saat itu masih ngisuk. Salate sesuk. Berarti itu. Iki puasa terakhir. Dari 20 iki ya. Wis setengah hari. Duhur kan buka. Rono setengah ini Rono melu sawal lho. Wis ngel. Emang ini, Mbak? Ya ngono kuwi. Aku dari kiai. Ngono. Nah, ini. Seneng bae to. Seneng banget. Berarti kodok berarti itu. Kok to? Kan mulai puasa jam beduk. Sahur jam 12 awal. Ya di apa namanya di global kan, Oh jam 8 baru ada yang lihat atau ada yang tadi malam ada yang lihat tapi wongnya turu malah, jam 10 aja terbit tangi ngomong aku mau begitu hilang di sana. Wah apa ya wongnya mau sukin ping. Waduh masih puasa berarti kan, masih puasa. Lah kowe ngopo kang irit ketuwon? Sejak puasa berarti ada kodok. Satu hari ada yang kodok. Enggak setengah hari ini terus. Jadi masih puasa apa ini? Masih habis podo makan ya. Oh, berarti itu puasanya. Puasa hari ini berarti nanti dikodoi setelah Syawal. Setelah tanggal 1 Syawal baru dikodoi. Gitu. Nek kelemahan karo kelebihane didal karo kuliahnya enten mboten. Ya awan. Bisa. Bisa baru. Ya sama-sama kuat sebenarnya. Coba. Kalau ru'yah jelas, dohir ya. Bagi apa awan puasanya? Ya. Kalau hisab kan
paling akhir jam segini. Coba lihat, jam itu betul kok iso pas ngira-ngira ke matahari sampai apa namanya bulan dan bumi dalam satu jajar itu. Kan peredarannya ketara dhewe. Antara pengen. Nah, cara dihitung Oh, iya. hisab Berarti kan awan kuwi sik sendeleng posisi bulan ning ngendi? Nah, matahari posisi bulan kan. Nek mendung? Boten sak derenge. Ya kan ku wayah-wayah apa ngitungnya kan sedurung terjadi gerhana. Nah, Hisab kuwi hitungan loh, Bin. Pak hitungan nggak delok. Apa yang delok? pertamanya Pakai tetap hisab. Nggak bisa. Berarti pakai ilmu hisab. Hitung. makanya ngitungnya kan apa terwingi to bisa to wis Udah terwingi. jam Soalnya sebelas. kan Sudah keluar tanggal ngitungnya sekian. wis ini. Nah, iku lah. Berarti posisi hitungan bulan maksudnya Ramadan itu bisa dihitung dari kemarin. Ya. Kan Ya, hisab hisab sudah kan. keluar. Nerunya nggak bisa. Lebar terus ini kan. Itu Jadi artinya kan hisab kan yo valid. Kalau dihitung sesuk lebaran. Kan wis valid iki sesuk lebaran. Lah begitu ya mendung. Berarti kan ra iso ndelok iki. Lebarannya mundur. oh itu hisab. Ya silahkan. Gitu, ikut hisab kan saged. Bisa. Ikut ruya ya saged. Penting lebaran desit. Kosok kaya lebaran desit lah. Tapi nggak ono poso 28 dino kan ono ya. Soalnya 28 dino. Sebenarnya pihak MT apa namanya menetapkan puasanya kita mulai hari ini Dua hari lah. besok dia tentuin besok ya, besok kita hari ini pada wis semuanya melo Oke. lebarannya kita ikut yang lebih cepat. Wah, ini hilaf meneng iki, puasane wingi beda, iki beda meneng. Kok iki luwih cepet, cocok luwih cepet. Dihitung, puasa ku luwih ikut dino iki, gak iso. Paling minimal itu 29 hari. Sih. Nek pengen viral, gitu kok. Jalan neo sobat sira, tuh kok mau viral sobat sira. Jalan neo sobat sira. Gitu. Terkenal ya. Oh. Oh, tapi dicapung gedeng piye meneh? Kalau untuk utama madhab sendiri yang belajar orang diri. Apa? Untuk yang tadi lebih ke hisab apa nih? Oh ya. Lu ya. Belajar belajar. Wah. Itu yang genah dengan apa ya? Mata kepala kita ngelihat. Isa pun gitu-gitu kan? nek ngroyai salah, Bib. Ya. Bulan nang kono deloke merono Ngomong salah wis. Oke ya. Ya itu kan. Dulu ada ulama diceritakan saya ini isep apa? Burung puasa, terus puasa. Oh dia enggak, dia mengatakan sudah lebaran. Belum saya, belum ada hilal, sudah ini sudah terlihat. Didelok sama murid-muridnya atau mungkin sesama temannya. Oh, neng hidepe tiba ngene. Putih. Jadi ketawanya kayak bulan, kan lengkong. Pikirannya apa? Bulan hilang, kita kok hilang gitu. Ternyata apa? Hidup sing tiba temangsang putih. Wis dikira hilang. Salah iku ya Salah salah. dijuguk, hilang. Hilalnya hilang. Ya, ternyata oh bulu hidepe. Faslun syurutus sihatihi. Jadi kalau puasa ini ada yang pertama wajib puasa Ramadan dengan salah satu perkara 5 ya, sudah kita bahas selesai. Yang kedua di sini ada syarat-syarat sahnya, terus ada syarat wajibnya. Syarat wajib dan syarat sah. Ada perbedaan sedikit. Syurutus sihatihi, syarat sah. Sah darinya puasa. Arba'atu asya, 4 beberapa perkara puasanya. Jadi
ada syarat sahnya. Syarat sah berarti harus ada semuanya. Ya. Kalau tadi kan salah satu saja sudah cukup. Kalau ini syarat sahnya berarti wajib ada. Wajib ada. Apa? Kafir dhimmi, ada kafir harbi dan lain-lain. Ya. Semua tidak sah. Tidak sah. Orang kafir semua tidak sah. Kalau di tempat kita ya baik apa Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lain tidak sah dengan berbagai macam-macam kafir. Yang kedua saniha akluhu, ya, syarat sahnya juga harus punya akal, ya. Maka tidak sah daripada orang yang majnun, wong gendeng kayak rasa pun boso, wong gendeng. Nek wong gendeng wajib poso. Nek gendeng. Al junun funun kan ya. Al junun funun. Gendeng itu macam-macam. Gendeng itu macam-macam. Ada seninya. Ya, seni-seninya gendeng macam. Namuan. Ya macam gendeng didelok kan haliahnya kok wong gendeng tapi ya masuk kok. Makoli inan iku pripun? Hah? Makoli inan. Yo macam-macam itu. Itu wajib poso ya, wajib poso. Al junun funun nih maksudnya. Ya nggak apa-apa karena itu bahaya lah kita ngapain apa itu ngerasain kita tujuannya untuk apa tahdir ini untuk kehati-hatian kita jangan sampai itu kok sampai melu sampai wong gawe Iku wajib puasa sing makoli inan iku. ya wajib si gendeng maksudnya si gendeng viral. Orang gendeng ora viral. akal. Ini tetangga di pondok kami itu ada yo mandan kayak orang. Aneh, tiap hari itu tabuhan, dung. Tabuhannya kok apa? Kulit ngedol klopo. Pula Gendeng. Lah, beli dijual lagi. tanduwe kebun apa sih tanduran cabe tapi kok kadang betulan cabe. Pulaan mboten nanam habal karian. Kebunnya santri Jatiagung. Sore-sore kae kok nek ngunduhi, bantu. Bantu. Bantu Ora ngunduhi. repot. Ya ini. Ayo, terus duit tapi apa kelakuannya ngono kuwi. Ini namanya al-junun funun itu. Salisuha yang ketiga naqauhu, bersihnya orang yang puasa anil haidi, berarti khusus perempuan. Wa nifasi dan nifas. Bersih dari haid dan nifas. Maka tidak sah fala yasihu minal haidi wa nufasai. Tidak sah daripada orang yang haid dan orang yang nifas. Bal yahrumu alaihima al-imsaku biniyatihi. Bahkan haram bagi seorang perempuan yang sedang haid ataupun nifas untuk mengekang diri ikut-ikut puasa dengan niat puasa. Haram. Kenapa alasannya? Litalabusi, karena dia itu menyerupai bil ibadah al-fasidah dengan ibadah yang rusak. Mus genah-genah puasanya enggak sah kalau sedang haid, dia malah niat puasa juga. Haram begitu. Ya. Tapi dengan niat puasa, kalau nggak niat puasa nggak masalah. Aku tak malu-malu lah. Ya, dia tuh baik. Kalau akeh koncone kan enteng kayak gitu. Waktu buka ya malu buka juga. Waktu makan juga nggak masalah. Tapi kalau niat puasa, apa itu soma hutin anda dari fardu syari haram. Begitu juga wudhu, makanya wudhu juga perempuan yang haid dan nifas itu nggak boleh kalau niat wudhu. Tapi kalau niat cuma tabarut, biar seger saja, hobi-hobi persis perlakuannya apa yang dia kerjakan persis seperti hanya wudhu, nggak masalah. Tapi kalau niat wudhu, kenapa alasannya? Litalabusi bil ibadah al-fasidah. Berarti tanggung barang rentuk ya.
mati itu khat Ya wis, panggot itu. Wajib kodok bisa kadung nggak makan loh. Kan namanya perempuan. Datang haidnya itu nggak mesti jam-jam berapa nggak tahu. Alhamdulillah nahnu rijal. Kita laki-laki. termasuk anugerah ya. Kita laki-laki alhamdulillah. Ayo perempuan ada sisi pahala yang juga. Terus Rabi'ah yang keempat, ilmuhu bikaunil waqti alladhi yasumuhu qabilan lisaum. Mengetahuinya mengetahuinya bahwa waktu yang ia kuasai itu menerima untuk puasa. Berarti berarti naiki masuk Ramadan. Ai laisa minal ayyam allati yahrumu shaumuha. Bukan termasuk hari-hari yang diharamkan puasanya. Wahia yaumal id, 2 hari Idul Fitri, Idul Adha. Yauma kan ada ini ya alifnya ya. Ya, itu kan ada yaumani. Kalau di mutawfi dihilangkan namanya. Yaumal aidi, 2 hari Idul Fitri, Idul Adha. Maka kalau dia tahu hari itu nggak bisa dipuasai, kenapa puasa di situ? Ya. Kan ini baik puasa sunnah atau puasa fardu. Wa ayyamut tasyrik dan hari tasyrik mutlaqon secara mutlak 11, 12, 13. Berarti 1 tahun kita diharamkan puasa selama 5 hari. 5 hari. Dari segi harinya. Wa yaumasyak, tambahin lagi ya, ada hari yang haram puasa, yaitu hari yang diragukan bila sababin, dengan tanpa sebab. Yaumasyak bila sababin, dengan tanpa sebab. Kalau ada sebab nggak masalah, qada. Ya. Puasa naun, puasa Daud atau dan lain-lain. Bila sababin, dengan tanpa sebab. Hari Syak itu kapan sih hari yang diragukan? Hari yang ke-30 daripada bulan Sya'ban. Ya. Hari itu bisa dikatakan hari ragu, ya, hari diragukan kalau hari itu tanggal 30. Terus ditambah lagi idza tahaddatsan nas bi ru'yatil hilal lailatahu wa lam yashhad biha ahadun. Ketika ada orang-orang membicarakan ada yang melihat hilal pada malam itu, tapi tidak ada satupun yang menyaksikan. Lah sapa sing ngerti? Ambuk sapa yang ngerti? Jarene sing ngerti. Lah sapa yang ngerti? Enggak yang ngerti. Ngomong ngono tok. Lah piye sih? Berarti kan hari diragukan. Jadi wong melihat orang ketika mendengar kabar jadi poso ayo, wis poso sih. Nah, maka dikatakan hari ragu. Yaitu tanggal 30 Sya'ban. Ketika orang-orang itu membicarakan ada yang melihat hilal tapi wonge enggak ngerti sapa sing delok. Falam yashhad biha ahadun. Atau ada yang melihat tapi sayangnya yang melihat au syahida biha, ya. Man yuraddu, orang yang ditolak. Orang yang ditolak kabarnya seperti hanya sibian, anak-anak kecil, kucing bocil lain. Beda tili atau abid hari itu ditetapkan hari Syak, hari ragu. Kalau perempuan bisa masuk, ya. Itu hari Syak itu hari yang haram bagi kita puasa. Haram bagi kita puasa. Keharaman itu pasca terdengar adanya atau pokoknya setiap tanggal 30 deh. Setiap tanggal 30 karena semalam tidak ada kabar, tanggal 30 itu terjadi Syak atau karena ada kabar yang intisar tadi? Ada kabar itu. Berarti ada kabar itu ya. Tidak tahaddatsan nas bi ru'yatil. Berarti ketika tanggal 30 itu orang yang biasa puasa misalnya hari Senin Kamis atau
puasa Daud tetap bisa Nggak masalah. nggak masalah karena ada sebab ya. Ada sebab. Kalau ada sebab itu malah nggak masalah sama sekali. Baik itu hari Rabu, hatta hari Rabu. Itu ada orang yang berbicara bahwa ada yang melihat hilal yang dia kayak gitu. Terus karena punya sebab kodok hari terakhir malah ngomong udah ngomong kayak sendal hilal tapi nggak ada yang ngerti sabun sendal. Aku hari terakhir ini mau kodok kue. Makanya pol ngomong ini nggak masalah. Tapi yang haram itu yang tanpa sebab. Tanpa sebab sama sekali. Tanpa sebab sama sekali. Tiba-tiba puasa. Puasa mau ya aku mau puasa. Lah sebabnya ya pengen puasa baik. Lah wingi puasa enggak. Lama-lama tiba-tiba tanggal 30 puasa deh. Tapi yang puasa. Perbedaan ru'yah dengan hisab itu masuk kategori yang menyebabkan syak gitu. Misal awal Ramadan beda tuh. Sama sebab-sebab satu hisab, mungkin hisab duluan. Tanggal 30 sudah masuk, ada yang belum. Kalau syak ini sebenarnya hanya karena ru'yatul hilal saja. Nggak ada masalah hisab. Ada ru'yah tapi tidak bisa ru'yahnya siapa yang melihat nggak tahu, atau yang ada yang melihat tapi ditolak persaksian. Anak cilik-cilik Pak aku mau delok bulan. Ini delok ternyata layangan, nggak ngerti. Yang tambah bulan. Hilang ini. Berarti kalau kasusnya dengan hisab, Berarti hisab itu berarti ramamang lah. misal Yakin. tanggal 30 Sya'ban itu, Ya enggak enak mamang. Jangan kalau salah mamang, hisab udah masuk. iya. Ya sudah. tapi dia nggak kelihatan, ru'yahnya nggak ada yang. Nggak ada. Nah itu 30 Oh, ikut. itu bagi kita misal yang ikut ru'yah, itu gimana itu syak nggak apa? Yang ikut ru'yah. Nah, Kalau ikut ru'yah berarti enggak tidak. Mau ikut Mendung kok. mau ikut ke apa namanya, mau ikut ru'yah ya silakan, mau ikut hisab silakan. Boleh. Berarti saya kan Mendung terus, nek nderek yang ru'yah. musad berarti deh. Untuk sekarang Nunggu isbat sekali. ya karena iya karena sekarang itu untuk pasti. di tempat kita enggak. Kalau dulu kan ya gimana sih dulu, kalau kita ngelihat dari awal-awal ya perkara-perkara yang wajib menyebabkan wajib puasa gitu. Ada dulu kan memberi kabar ke semua orang sulit sekarang. Sekarang HP Media. gampang, media gampang. Resmi dari pemerintah beres. Kalau dulu juga ada yang bisa ngelihat, ada yang enggak. Coba daerah Mesir, daerah Yaman, daerah Madinah, daerah Mekah dulu memberi kabarnya gimana? Sedangkan perjalanan mereka itu naik kuda, paling cepat naik kuda. Kabupaten aja beda-beda zaman dia barang ya. Solan sebenarnya orang dino ini kan barang. Wong biyen ya. Iya. Sudah banget dari sana. 40 siap-siap ya. Jadi pakai tidur nih sih kan. Jadi ada tambahan ya 5 hari ditambahi yang musyarak 6 berarti bila sebab ya. Terus ditambah lagi yang ke-6, yang ke-7 berarti ya. Wa nisful akhir min Sya'ban idza lam yasilhu bima qablahu wa lam yakun lisababin. Nisful akhir daripada bulan Sya'ban mulai tanggal 16. Ya, hati-hati ya. Kalau mau puasa sunnah di sini. Ya, atau mau nyambung lagi nanti ya. Jadi tanggal 16 Sya'ban nanti kan setelah nisfu Sya'ban tanggal 15 ya. Terus tanggal 16-nya ya, tanggal 16-nya mau puasa sunnah ke atasnya sampai tanggal 30. Itu boleh nggak puasa tanpa sebab sama sekali? Tiba-tiba puasa di situ? Nggak boleh. Wa nisful akhir min Sya'ban. Tapi idza lam yasilhu bima qablahu. Kalau tidak disambung dengan hari sebelum nisful akhir. Jadi 15 harus puasa. 15 harus puasa. 15 harus puasa. Nanti tanggal 16 baru boleh puasa. 17 enggak, 18 boleh. 19 enggak. Kok mukah 1 hari di situ? Setelahnya nggak boleh puasa lagi. Waduh.
Gagal itu. Kecuali kalau dia itu punya sebab nanti puasa biasa istiqomah Daud Niat atau kodok. Senin, Kamis. Di sini ada nggak? Walau itu lebih. Kalau yang bisa tadi kan Tapi niate kuwi wis bar nisful akhir ngono lho. Dulu banyak nomor nah. jadi insya Allah som pada seluruh akhir Syaban. Boleh. Mana? Hari ndak. Ini banyak wong sih nggak ngerti. Hmm. Pikirannya puasa-puasa sunah langsung aja bebas ya. Kodok kok. Nah, sing kodok yo mulai wae. Kalau puasa boleh. Ini aku karena makan. Hari-hari yang tidak bebas. Ada yang di dalamnya. Itu bersama. Ini ada di sini. Kamu dulu. Halaman 437. Somu nisfil akhir minasyaban. Yaitu soma fisalasi halatin. Ya. Tidak kena som wajiban. Ya. Jadi puasa apa namanya? Tanggal 16 Syaban ke atas itu boleh. Tanggal 16 sampai ke atas boleh. Kalau satu puasanya wajib, qada atau kafaroh, ya, atau nadar, puasa nadar, ya, boleh di sini. Bahkan ngodoin puasa yang disunahkan untuk ngodoin. Oh, puasa nisfu Syaban nggak puasa dia, nah ya sudah, nanti dikodoi di tanggal 16 puasa sunnah yang disyariatkan dikodoi. Kan ada puasa-puasa yang disunahkan dikodoi, puasa Arafah dan lain-lain. 9, 10, Terus yang kedua, idza kanat lahu sunatun mu'tadatun wirdun. Kalau dia punya sunnah yang dibiasakan, memang wirid. Apa wirid ini dia langgengkan. Wirid itu kan bolak-balik. Kasomil isnaini wal khamis, seperti hanya puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis, tanggal berapa ya? Ya, dia sebelum di bulan Syaban itu sudah puasa Senin Kamis. Jumatnya nisfu Syaban. Sabtu nih apa? Tanggal 16. Nanti Senin Kamis sudah bebas terus. Enggak kudu puasa Senin Kamis mulai berapa bulan, 3 bulan atau bulan enggak. Hanya satu kali sudah cukup. Satu kali putaran. Jadi muqtad ya. Adat itu tasbutul bil maroh. Satu kali itu sudah ditetapkan dia itu punya ibadah, biasa. Hari Senin puasa. Ya iki saya ngarep besok Kamis harus puasa. Ternyata dina Kamis tanggal 17. Ya. Hah? Sudah puasa tadi. Sudah puasa sekali kan? Senin enggak sih? Enggak ada satu putaran Senin sama Kamisnya yang terpakai. Idza wasala nisfu sani bima qablahu. Yang ketiga, kalau nisfu sani disambungkan dengan sebelumnya, yaitu puasa tanggal 15 puasa, maka diperbolehkan baginya puasa hari yang setelahnya tanggal 16. Ketika puasa 16 boleh baginya puasa hari yang ke-17.
dan seterusnya. Ketika satu hari kosong nggak puasa, maka haram baginya puasa sisanya. Nggak ada adanya. Di mana ada? Saya Daud ada. Puasa terus tanpa Puasa dahar utuh dahar. Setahun ora poso mek 5 hari tok. terus kali Di waktu setelah asar mau sholat qodok zuhur, ya nggak masalah. Karena qodok, karena ada sebab. Jangan khawatir. Mutlak. Mulang ke awal meh bene asik. Terus ada apa lagi? Santri yang ngomong kayak Karena mau ngalong sama kayak geni. Yang semua sani kul geni, yang muasani itu amal kayak ben biar dibaca. bikin pasar tuh. Istiqomah ngaji, istiqomah ngajar itu lebih dibanggakan guru. Iya, gitu. Amal gini. Dua amal kan sak kenceng-kenceng. Jadi sunah sing saka Kanjeng Nabi ora dilakoni. Sunah sing saka guru-guru sing golek jadi kan malah dilakoni ngono. Wis. Kowe seneng gurumu apa seneng Kanjeng Nabi kowe? Gurumu malah kok ene ora ngajari ngono kopi dia. Balik ngono. Wong kowe nggo sandal ya kadang ora peduli kanan kiri ini kok. Masuk masjid. Masuk masjid ora peduli kanan kiri ini. Iku nyender tapi pas iku. Dari sunah-sunah yang sepele itu saja kamu masih belum bisa menggunakan. Pokoknya maha Umroh gratis. Umroh gratis. Nah, itu buat apa lu? Engkau beli apa dia urusan Jogo ini? Iku sandal kiri dhisik ya. Masuk masjid. Santai lah malah kanan dhisik. Ya, ayo nggak peduli di situ. Ayo, mulu aku paling cinta sama Kanjeng Nabi. Ya kan? Ini bapaknya sakti ini luar biasa. Tapi ada kamar yang khusus untuk apa namanya? Bapaknya itu tidak boleh dimasukin itu. Tapi setelah bapaknya apa namanya? Meninggal, nanti kamu boleh masuk dan mewarisi di tempat duduknya, tempat kakinya itu ada Quran 2 bahasa Injil. Bin sakti. Ternyata dari setan semua itu, dari jin semua. Enggak ngamalke sunah-sunah sesat gitu ya. Hai, terus lagi. ibu demit itu. Kan golek saktine to. Iya sih. Bukan sakti, dari mana sakti? Bukan karomah. Sesuatu yang paling disini sampai Gusti Allah Ta'ala kan apa sih sunah-sunah. Mata koroba ilayah abdi ya, bisain ahba ilayah miyafsar wala yazalu abdi yataqarrabu ilayah binawafil. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil. Taqarrub kepada Allah Ta'ala itu binawafil, sunah-sunah yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi. Hatta wahibahu, sampai aku cinta kepadanya. Ini aku sudah cinta kepadanya untuk samuhul ladzi yasma'u bihi ya. Wa basurul ladzi yubsiru bihi. Wa yadul ladzi yabtishu biha. Wa rijluhul ladzi yamshi biha. Wa idza salani itu. Wa idza ista'adani la'u'idanna. Gitu. Bina film. Bismillah. Poin keramat jamaah orang tahu. Poin keramat jamaah orang tahu. Joko Pak dunia rung iso foto-foto poin di keramat. Salat subuh foto poin keramat. Koyo wali opo itu.
Wali murid itu. Wali murid itu. Nah, gitu. Maksudnya Siapa? Wah, maaf, putus nang dur, wit spring, mana yang spring, sering sholat nang dur, wit gedang, subuh tak, Woi setengah pintu. Tapi sering duhaan iku. lumayan sih dikodok. Sisan dua anak. Heeh. Kayak sholat isya kan. Kadang kita Rasul Allah dan Rasulnya sudah memberitakan gitu. Kau nak pengen nyedek ambil, insyaAllah tu hati ini. Kau nak mungkin nyedeknya lewat lain. Semua ni tuan terus dulu tu, bunyi. Kau biar tak tahu, jamaah tak tahu. Aneh. Ada beb seperti itu. Senangnya dulu tu aku. Kau biar tak tahu, jamaah tak tahu, Tuhan tak tahu. Tahajud 12. Pasti biar terus. Sing penting ngiling. Dibaca tasbih tak tukin namun. Boleh sakti dulu ya. Boleh sakit. Amalan itu. Jam 10 sampai jam 4 puru. Kalau jam 10 kan. Wiridan itu penting wiridan, tapi jangan sampai meninggalkan kopiah. Apa sih afdhalul nawafil as-shalah? Afdhalul fardhu kan sholat. Berarti sholat juga afdhalul nawafil. Paling utama-utamanya kesunahan. Itu adalah sholat sunnah. Sholat sunnah. Terlebih lagi itu adalah sholat sunnah itu yang paling utama mana sih? Oh ternyata di sini ya. Ada witir, ada sholat gerhana matahari, gerhana bulan, sholat Idul Adha, ya, tahunan ya, jalan-jalan. Ada yang tiap hari kopiah ba'diyah, ya, ada sholat witir, ya, ada sholat duha. Tapi itu teori enggak? Nah, itu teori. Nah, jadi sih witir, dari wali, atau witiran, tapi witirannya sih cium lumayan. Itu kan banjir. Logo bisa. Siji saban sama dari aku dikecualikan ketika ada baginya sebab seperti kawirdin. Sudahnya wirid ini di sini bukan wiridan bukan. Wirid di sini adalah puasa yang diwiridkan, yang dibiasakan. Kalau nadrin atau nadar, ada orang nadar. Kodok jelas boleh ya. Untuk kafaroh yamin semuanya. Kafaroh yamin bukan puasa kafaroh apa namanya? Kafaroh jima Ramadan ya. Kafaroh kan ya ada beberapa kafaroh. Kafaroh yamin ada wah ngambil duit butuh itu puasa 3 hari. Puasa 3 harinya boleh di mana? Nisful akhir atau di hari laku. 3 hari kan puasa. Nerjang sumpah. Terus fa'inahu yasibu. Maka kaliannya amma idza wasalahu bihi. Kalau ditepung disambung dengan hari sebelumnya. Yaitu dengan puasa hari yang ke-15 bi asma al-khamisa asyar wataliyaihi dan watalihi ya, dan setelahnya tanggal 16 wa yastamiru dan terus fainahu yasih sah. Kalau aftara ba'dahu seandainya tidak puasa setelah tanggal 15 yauman atau tanggal 16 enggak puasa walaupun bi'udri okay. Walaupun sakit imtana as-shaum ba'dahu, tidak boleh puasa setelahnya. Tanggal 15 puasa, 16 puasa, 17 puasa terus menyambung sampai bulan Ramadan. Di tengah-tengahnya malah sakit. Tanggal 20 sakit, maka tanggal 21 nggak boleh puasa. Alhamdulillah. Wong semangat kok. Pengen puasa. Wong pengen puasa terus sih. Nah kita kan pengennya puasa terus. Gitu nih. Nah.
ketika tadi disebutkan sini meyakinkan saya itu pemahaman saya. Jadi tanggal 14, 15, 16 puasa. Kemudian tanggal 17-nya dia uzur itu, sakit atau sama. Berarti tanggal 18 ke atas sudah nggak boleh gitu. Kecuali sebelumnya dia disambung ya gitu. Sebelumnya ada sebelum tanggal 17-nya yang sakit tanggal berapa? 18. 18 sama. Tanggal 19-nya sembuh. Mau puasa kan nggak boleh. Tapi ada sebab yang lain seperti sebab yang tadi kafaro, Karena kodok, nadar. Yang dilarang itu yang nyambung tadi gitu. Bisa wae. Pas ketika nadar engko nek diparingi sembuh, nah nadar poso. Iya, Setelah. benar. Berarti pas sakit tadi nazar, nak sembuh. Nek sembuh, saya puasa. ben Saya puasa lagi. Tapi kenapa kan nurutin aja? Semua kapal aku. Kenapa sih orang itu nadar itu kadang apa ya? Biar cepat dikabulkan. Nadar itu biasanya biar cepat dikabulkan. Karena kita punya hajat, ya hajat biar cepat dikabulkan gimana sih? Pakai nadar. Ya Allah, tahun ini kalau sembuh ya Allah, kalau tak puasa 10. ane ra ta. Nah, oh, jadi kayak ada janji kan? Ada janji. Minta kepada Allah Taala kan bisa dikabuli. Kepada Allah pasti. Tapi ketika ada janji, ya Allah nih, saya dikabulkan hajat ini, oh siap, kayak di situ kan apa ya? Ada kesungguhan, kesungguhan di situ. Hajat tersebut memang benar-benar dibutuhkan. Jadi sebagian kalangan kita ini ada yang nadar di masjid Mughal, sedekah ya Allah, kalau saya punya hajat ini kabulkan ya Allah, saya akan sedekah lagi sih. Nadar. Infak di masjid. Allah butuh 10 M ya Allah. Nadarnya puasa sedino. Sesuai iki. Akal mungkin. Sesuai.